Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Malang. Perkenalkan, nama saya Krisna Pradana Kusuma dari SMP Negeri 1 Ambel Gading. Saya Haryanto dari SDN 04 Petanjungan Petarukan. Saya Dadang Purwanto dari SD Negeri 04 Serang. Saya Yusi Arifiatni dari TK Muslimat NU Rawasari. Sudah melaksanakan tugas modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yusi Arifiatni. Di sini saya sebagai supervisor yang sebelumnya kita melakukan coaching hari ini. Untuk mengawali, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, kita akan mendiskusikan rubrik penilaian, yaitu apakah nanti ketika coaching dilakukan sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian, apakah Pak Krisna sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, yaitu sudah apa belum. Dan selanjutnya, bagaimana coaching merespon pertanyaan dari Pak Krisna selaku coach. Perlu diingat bahwa prinsip coaching adalah yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, yang ketiga memaksimalkan potensi. Terus di sini apa saja kompetensi yang akan dikembangkan oleh Pak Krisna? Baik, Bu Yusi, sebelumnya ya terima kasih atas kehadirannya Bu Yusi. Sudah jauh-jauh ke sini ingin menjadi supervisor dari saya selaku coach pada kegiatan coaching hari ini. Jadi gini Bu, dalam praktek coaching itu ada 3 kompetensi yang harus dilaksanakan. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, kemudian yang kedua itu mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu kompetensi yang ingin saya lakukan di coaching pada hari ini. Secara spesifik, hal yang akan dikembangkan dari tujuan coaching kali ini itu apa Pak Krisna? Saya ingin dari hasil coaching ini saya bisa mengajukan berbagai pertanyaan yang berbobot, sehingga coaching bisa lebih menggali potensi dirinya untuk menemukan ide-ide baru untuk memecahkan masalahnya. Terus indikator pencapaian apa yang harus dilakukan? Gini Bu, untuk indikator pencapaiannya, coach bisa menemukan solusi dan permasalahannya itu seperti apa coachingnya. Baik, kalau begitu Pak, langsung saja saya persilahkan Pak Krisna mau coaching dengan Pak siapa tadi? Pak Haryanto. Pak Haryanto. Saya persilahkan ya Pak.
Ini tak dihubungi dulu Bu. Kok Oke. janjinya belum datang. Ya, bentar. Loh, kok nggak diangkat Bu ini Bu? Masih macet Pak. Oh, iya. Jalan. Iya. Assalamualaikum. Salam. Oh, udah Bu ini. Oh, iya iya iya. Ya, Pak Hen. Nunggu lama. Pak Iya. Krisna. Tadi sempat saya hubungi Pak. Oh, Mungkin iya. barangkali belum datang. Tiba-tiba kok sudah ada di depan ruangan. Saya malah nggak bawa HP tadi. Oh, makanya Jadinya tidak ada diangkat betul-betul. lagi. Iya Pak. Sebelumnya Pak Haryanto ya. Ya. Kemarin itu Pak Hari itu sempat WA saya. Katanya ada permasalahan dan ingin bercerita dengan saya. Ah iya itu Mas. Jadi gini kemarin itu saya memang jadi ada pas setelah ANBK itu simulasi itu Mas. Oke. Simulasi saya ada masalah sehingga saya ngubungi panjenengan. Maksudnya kalau panjenengan kan biasa ANBK itu Iya. di SMP, Oke. cuma saya kan di ED. Itu barangkali ada solusi. Jadi ceritanya seperti ini. Oke. Jadi saya itu simulasi anak kelas 5 yang ikut NBK itu melakukan simulasi tapi waktunya sudah habis. Soalnya belum selesai gitu, Pak. Itu dari waktu yang sudah habis itu dari awal atau datang terlambat seperti itu Pak? Jadi gini, masuk ke ANBK-nya dari awal, Ya. tetap dari awal. Sesuai waktunya ya. Sesuai dengan waktunya, sesuai dengan jadwalnya. Itu kan berarti 07.30. Oke. 07.30 itu masuk. Tetapi sampai waktu habis berarti durasi waktunya sudah nol. Iya. Itu anak-anak belum menyelesaikan, keburu habis waktunya sehingga akhirnya keluar sendiri. Oh, oke. Jadi Iya. rapat sendiri gitu. Iya. Dari akun itu ya, Pak. Iya. Iya, iya. Tapi sebelumnya saya tidak ganggu ini, Pak. Oh tidak. Oke. Malah saya Iya. justru terima kasih Iya. karena saya ingin mengeluarkan yang ada di sini. Iya. Iya. Apa yang ada di hati, ada Iya. di pikiran, Soalnya dikeluarkan di sini. ada kekhawatiran. Iya. Bagaimana nanti kalau pelaksanaan yang sebenarnya kemudian kejadiannya sama seperti ini? Oh, Ya, oke. gitu. Oke. Gini, Pak. Menurut jenengan ini nggih. Skala berapa ini? Antara 1 sampai 10, Pak? Lah itu kalau di skala 1 sampai 10 ya kira-kira antara 45 lah, 45. Iya. Masalahnya itu walaupun itu belum selesai Oke. tapi sudah 50% lebih lah ya Mas, tapi belum selesai lah intinya. Iya. Ya, keburu kehabisan waktu. Sehingga ketika di skala ya antara 45. Oh, 4 sampai 5 nggih. 4 sampai 5. Belum sempat bisa mencapai 6 atau 7 itu belum. Belum. Kemudian selama adanya ini Pak ANBK apa yang sudah Pak Haryanto ini lakukan Pak? Jadi ya ini kan kalau kemarin memang baru simulasi ya Mas, Ya. baru simulasi. Kemudian karena kejadian itu saya kemudian menanyakan kepada anak-anak, terpaksa menanyakan kepada anak-anak, masalahnya ini kalau nanti yang sebenarnya bagaimana? Kalau nanti masalahnya kaitannya ANBK ini kan nanti penting untuk rapot pendidikan. Ya, betul. Jadi saya khawatir tahun ini merah lagi seperti di tahun 2023. Pernah merah. Oh. Dan saya sempat dikirim sebagai peserta diklat literasi numerasi di Semarang. Itu tahun 2023 ya Pak? 2023. Akhirnya saya menanyakan ke anak, mengapa tidak selesai? Oh. Mengapa kehabisan waktu? Ternyata akar masalahnya adalah anak-anak itu kurang memahami soal cerita yang ada di ANBK. Nah, itu soalnya ternyata cerita kemudian baru soal. Nggih. Lah, kalau di numerasi di matematika misalkan
itu ketika habis membaca ceritanya, anak itu tidak tahu ini bagaimana cara mengerjakannya. Akhirnya mikir, waktunya habis, log out sendiri dan belum menyelesaikan semua soalnya kayak gitu Mas. Iya, gini Pak, ya berarti kan jenengan dipercaya nggih untuk mengikuti diklat di Semarang. Itu kan untuk peningkatan tadi ANBK yang tadinya rapot merah itu menjadi dia bisa lebih baik lagi kan atau untuk tahun depannya lagi. Betul. Nah, kemudian apa yang sekarang ini sudah dilakukan Pak sekarang ini? Berarti untuk pencapaian biar tadi anak itu bisa menyelesaikan. Yeah. Oh iya, jadi saya punya ini Mas. Jadi apa ya? Saya kalau pengalaman dulu lihat di ujian nasional Pak ya. Yeah. Ujian nasional dulu kan ada ujian nasional. Dipakai ujian nasional itu dulu itu ada tryout dan ternyata hasil ujian nasionalnya rata-rata adalah bagus. Sementara di ANBK ini tidak ada tryout, adanya gladi. Sementara gladi itu bukan bagaimana siswa bisa menyelesaikan soal caranya, tetapi gladi itu dilakukan itu untuk mengecek bagaimana koneksinya, bagaimana perangkatnya bisa digunakan atau tidak ada kaitannya dengan permasalahan terkait dengan penyelesaian soal yang ada di ANBK. Dari pengalaman itu saya punya tadi mikir kalau buat tryout ANBK itu sepertinya cocok. Oh, untuk tryout ANBK. Iya, jadi nanti ada tryout ANBK gitu. Iya, ya itu bagus Pak. Menurut saya itu bagus untuk kedepannya. Jadi di antara tadi itu hal mana yang akan diprioritaskan dulu Pak? Apakah tryout ANBK itu? Kalau saya tryout ANBK, tryout ANBK daripada gladi gitu. Ya. Tapi gladi itu sekitar pelaksanaannya antara tanggal 15 sampai tanggal 17 Oktober ini. Ya. Gladi. Sementara di ANBK yang sungguhnya pelaksanaannya itu antara 23 sampai 28 Oktober. Berarti saya masih punya banyak waktu sampai di melewati gladi, misalkan sampai 23 masih besok tanggal 1 Ya. kan berarti masih ada setengah bulan lebih lah, 15 hari lebih. Kalau itu kemudian saya pilih di paket untuk menjadi ANBK tryout ANBK, kemudian saya malah punya bayangan seperti ini. Tryoutnya itu dilaksanakan 1 hari tryout, 1 hari pelajaran biasa, 1 hari lagi tryout. Itu nanti kalau 15 hari kan 7 kali tryout. Kalau dulu ujian nasional itu 1 kali tryout saja luar biasa, apalagi ini 7 kali tryout. Sangat keren sekali. Iya itu. Keren sekali. Kan ada di ANBK itu kan ada numerasi kan literasi. Iya betul. Nah, nggak mau yang didahulukan literasinya dulu atau dua-duanya ada numerasi. Iya, kalau saya dulu kalau lihat diklatnya ya Mas. Kalau dulu diklatnya itu di Semarang itu pakainya adalah yang literasi. Karena sekolah saya sempat merah literasinya. Ya, literasinya merah. Lah, saya takut ini malah justru gurunya didiklat, kemudian nanti hasilnya merah lagi kan. Wah, nanti dikirim lagi diklat lagi. Artinya diklat yang kemarin tidak berhasil kan. Nah, makanya ini saya di samping nanti literasi, numerasinya akan saya jadikan satu. Jadi satu paket itu numerasi dan literasi. Oh iya, numerasi dan literasi itu bagus sekali itu Pak. Itu sangat inspirasi sekali untuk pendidikan apalagi di SD jenengan. Itu sangat bagus sekali. Kemudian ini Pak, komitmen apa ini Pak yang akan Pak Haryanto jalankan dengan rencana ini? Komitmennya. Jadi gini,
karena ini pelaksanaannya di bulan depan, Iya. saya yang pertama harus itu otomatis koordinasi. Kemudian untuk koordinasi dengan khususnya kepada kepala sekolah. Iya. Satu, koordinasi kepada kepala sekolah, meminta kepada kepala sekolah untuk menugaskan beberapa guru, beberapa guru yang nanti akan saya libatkan di tryout. Iya. Otomatis kan tryout nanti kan sama, saya pingin settingannya itu sama seperti ANBK. Iya, betul. Jadi misalkan nanti kalau kita sekolahan itu sementara kan punya 5 laptop, Iya. kemudian guru rata-rata punya, tapi yang oke itu ada 7. Iya. Berarti 5 dengan 7 itu kan berarti ada 12. Iya. 12 itu kalau saya akumulasikan dengan jumlah siswa 26 di kelas 5 saya, itu nanti saya akan bikin 10-10-6. Oh, 10-10-6. 10-10-6, ada yang sesi 1, sesi 2, sesi 3, tetapi sesinya tidak seperti ANBK jam 7 sampai jam setengah 10, Ya. nanti jam berapa sampai berapa, tidak. Berarti saya kalau 10 digunakan selesai nyambung langsung. jadi tidak harus 10 selesai, 1 selesai nyambung siswa yang lain, jadi nanti tidak sampai sore itu. Di Ya. samping itu komitmen berikutnya saya akan mencari soal Ya. soal yang mungkin mirip dengan ANBK. Dan ini tadi saya terlambat sebetulnya menemui seseorang terkait dengan soal itu, Pak. Iya. Jadi ada satu CV menawarkan soal Iya. ANBK. Saya tadi saya juga sudah pesen. Itu ada 3 paket. Iya. 3 paket itu namanya Erlika. Oh. Itu keluaran dari Erlangga, harganya 1 juta kurang Rp1.000. Oh, Itu iya. tadi makanya saya sempat telat di sini. Mohon maaf, Iya, tapi nggak itu apa-apa, nggih. kaitannya dengan rencana Iya. tadi, komitmen saya untuk mengadakan tryout ANBK Nggih. itu. Iya Pak, betul Pak. Nggih, kalau mengadakan tryout ya seharusnya lebih baiknya seperti dengan tadi bilang itu Iya. tetap izin sama kepala sekolah itu terutama itu Pak ya. Karena apa? Kepala sekolah itu kepala kita. Kalau misalnya kok penanggung jawab lah bahasanya itu. Iya. Setidaknya kalau jenengan kok mau berjalan sendiri tanpa izin dari kepala sekolah, itu hasilnya tidak akan baik Pak. Apalagi kalau ada misalnya dari pihak lain itu mempermasalahkan itu, mungkin dari orang tua misalnya kalau misalnya anak ini kok pulangnya agak sore, kan nanti kan untuk kepala sekolah kan bisa memberi jawaban dari itu. Ya, betul. Kemudian juga jenengan bagus itu untuk melibatkan sesama rekan guru, Ya. rekan sejawat ya mungkin yang bisa dalam bidang IT, komputer, juga bisa menjadi seorang dokter yang ngoten Pak. Iya, kemudian tadi sempat jenengan ya menemui orang, kemudian bekerja sama stakeholder kan gitu Pak. Betul. Itu kaitannya dengan memajukan ANBK, apalagi tadi ada permasalahan tentang siswa yang ya mengerjakannya itu lambat lagi dalam Ya, literasi betul. itu, nggih. Entah itu dia malas membaca atau dia kurang paham kan nanti bisa pada saat tryout itu bisa dilaksanakan lagi ya. Iya. Ya, kemudian gini Pak, dari pendapat jenengan itu sangat hebat sekali Pak. Menurut saya itu hebat Alhamdulillah, banget ya. alhamdulillah. Ini karena rangsangan pandangan kedepannya. tadi. Nggih, Ya, dari saya tentang terpikir itu. depan, nggih. Kemudian jenengan nih progresnya ini Pak, dari tadi progres kedepannya itu sampai jenengan itu mau sampai berapa minggu lah ke depan untuk progres ini Pak? Iya, saya kan mengaturnya pada pelaksanaan ANBK, pelaksanaan yang sesungguhnya. Berarti antara tanggal 23 sampai 28 Oktober. Besok tanggal 1. Berarti saya tadi soal sudah dapat. Sebetulnya saya dengan kepala sekolah itu sudah koordinasi dan sudah sempat menugaskan beberapa orang untuk membantu saya. Iya. Karena memang harus dibantu Mas. Iya, kalau bisa sendiri. Contoh saja,
di situ pelaksanaannya kan 10 laptop, 6. 10, 6. Kalau saya yang kemudian menghandle semua, jelas saya tidak mampu. Makanya otomatis. Iya. Nggih. Harapan saya lagi ini Mas, Nggih. harapan saya lagi. Kalau jenengan tadi rating kalau di skala berapa sih? Iya. Nah, sekarang kalau itu tadi tanggal 1 sampai 23, saya acuannya 7 kali tryout. Nggih. Dulu ujian nasional 1 kali tryout saja berhasil, maka dengan 7 kali tryout ANBK, saya yakin akan mencapai skala 8. Saya tidak muluk-muluk 9 atau 10, tidak, 8 saja nanti luar biasa. Dan saya pingin dengan keberhasilan ini otomatis literasi numerasinya tidak merah. Iya betul. Begitu Pak. Siap Pak. Dengan begitu sangat memperhatikan siswa-siswi jenengan nggih Pak. Ini saya justru malah semangat ketemu dengan panjenengan. Nggih. Iya. Betul. Ya terima kasih sekali Pak ini. Oh iya. Berkat tadi berbagai pertanyaan dari saya, jenengan bisa menemukan solusi yang terbaik untuk siswa-siswi panjenengan. Nggih. Gini Pak, untuk hari ini jadi jenengan tadi sudah mengutarakan permasalahan, kemudian solusinya yang terbaik itu seperti apa, gitu. Dan saya juga tahu yang menjadi beban pikiran jenengan selama ini itu habis ANBK itu ada siswa yang untuk waktu pengerjaannya tidak pas dengan waktu yang ditentukan dari Sulinja tersebut dari itu. Kemudian ini Pak, berhubung ini sudah siang ya Pak, Pulau juga ada kegiatan lain. Oh iya. Apa bisa diakhiri sekarang Pak ini Pak? Bisa. Tapi saya betul-betul sebelum diakhiri nih Mas. Sebelum itu saya betul-betul merasa senang sekali. Hari ini begitu saya ketemu dengan jenengan, walaupun ketemunya tadi telat, tapi dari saya mau menemui jenengan itu sudah tergambar seperti ini. Sekarang ketemu sama jenengan tambah mantap dan saya terima kasih sekali. Iya Pak, sama-sama Pak. Ya itu Pak, namanya teman saling membantu kan seperti itu. Jadi yang saya harapkan solusi tadi tolong diterapkan dengan baik. Kemudian hasil progresnya juga saya tolong dikasih nanti. Oke, siap. Nanti kalau sudah selesai tryout atau sekalian selesai ANBK sungguhan, saya nanti ingin ketemu dengan panjenengan. Saya ingin menceritakan hasilnya seperti ini Pak Krisna. Jadi ternyata saya ketemu panjenengan, saya walaupun masih angan-angan ketemu sama jenengan, saya merasa senang karena beban kekhawatiran saya hilang dan insya Allah akan sukses. Siap, amin. Mencapai 8 tadi. Iya, siap. Terima kasih ya Pak atas hadirnya jenengan di sini. Sama-sama. Walaupun ganggu, terus jenengan lagi sibuk dengan yang lain tadi. Saya sempat telepon dan kemudian jenengan Bono HP-nya saya juga minta maaf. Terima kasih Pak. Monggo, terima. Baik Pak Krisna, terima kasih Pak Krisna, Pak Haryanto. Ini sangat menarik sekali kegiatan coaching siang hari ini ya. Pada sesi ini saya sebagai supervisor akan memberikan beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Apa yang sudah didapatkan tentang indikator ketercapaian dari kegiatan coaching tadi Pak Krisna? Ya, alhamdulillah Bu, tadi coachingnya berjalan dengan asik sekali Bu. Ya mungkin sampai tadi saya janjian dengan teman itu lagi ini ada itu sih Bu, masalahnya mengerjakan sesuatu. Nah itu janji tadi jam pukul 2 lah. Nah sekarang berhubung pukul 2:30, telah setengah jam karena asik dengan bercerita dengan Pak Haryanto tadi. Sekali ya, Pak? Iya, kemudian indikator pencapaiannya ya tadi saya sudah melakukan proses coaching ya Bu. Iya.
saya dengan menggunakan alur peta, dengan menyampaikan tujuan, kemudian identifikasi dan rencana aksi, begitu juga tanggung jawab, tanggung jawab dari Pak Haryanto tadi dengan permasalahan tadi. Kemudian saya juga menggali potensi dari si coach tersebut dan langkah yang akan dilakukan itu seperti apa untuk kedepannya nanti. Baik Pak, tadi saya juga mengamati Iya. Pak Krisna sudah melakukan coaching, saya mencatat dan sudah menyampaikan, Pak Krisna sudah menyampaikan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Iya. Yang tidak kalah pentingnya, Pak Krisna juga sudah melakukan present atau kehadiran penuh, Iya. menjadi pendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, sehingga coach bisa menyadari potensi diri untuk menemukan solusi dan permasalahan. Menurut Pak Krisna, kompetensi apa saja yang ingin dikembangkan oleh Pak Krisna? Yang jelas gini Bu, tadi dengan berbagai pertanyaan yang mungkin menurut saya itu sudah bobot, tapi bagi saya itu bobotnya itu masih belum terasa begitu banyak kan loh Bu. Kemudian juga memang di sini ada prinsip mendengar aktif, kemudian kehadiran penuh. Ini juga kita harus selalu fokus di situ Bu. Apabila kita tidak fokus dengan apa yang telah disampaikan oleh si coach, jadi nanti kita untuk membuat pertanyaan yang kembali untuk mengembangkan sebuah pertanyaan yang berbobot itu tidak akan muncul seperti itu Bu. Susah ya? Iya, jadi yang saya ingin kembangkan yaitu tadi pertanyaan berbobot, kemudian fokus untuk pendengar aktif. Baik Pak Krisna, saya ucapkan selamat sudah melakukan kegiatan coaching hari ini dengan baik. Semoga untuk kedepannya Pak Krisna diberi kelancaran dalam melakukan kegiatan coaching selanjutnya. Siap. Siap sama saja Bu Yusi, matur nuwun. Jenengan tadi sinten mau Dijemput. dijemput. Hati-hati ya Bu. Iya. Ya, terima kasih. Terima kasih ya, Pak. Nggih.